Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul untuk mengimplementasikan kegiatan CGP. Yang kedua, salam serta salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, kami di sini mengadakan diseminasi budaya positif untuk memenuhi kegiatan CGP Angkatan 10. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, dan mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan nanti bermanfaat di SD Penanggal 4 ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan mempresentasikan bahwa selama mengikuti JGP ini kami sudah mengimplementasikan di SDN Penanggal 4 ini. Yang pertama yaitu budaya positif, yang kedua adalah keyakinan kelas, dan yang ketiga adalah segitiga restitusi. Untuk implementasi yang pertama yaitu budaya positif di sekolah, saya selama mengikuti JBP ini sudah melaksanakan yaitu bersalaman pada saat anak datang ke sekolah dan pulang ke rumahnya masing-masing. Namun kegiatan budaya positif bersalaman ini sudah saya laksanakan sejak sebelum saya mengikuti JGP ini, dan ini sudah membudaya di SDN Penanggal 4 ini. Kemudian budaya positif yang kedua adalah berdoa, yaitu berdoa sebelum mengawali pembelajaran dan setelah melaksanakan pembelajaran. Dan ini juga, kegiatan ini saya laksanakan juga sebelum mengikuti JGP, dan ini sudah berjalan lama. Kemudian budaya positif yang selanjutnya yaitu antri. Nah, anak-anak ini adalah antri untuk mengambil wudhu. Jadi sudah ada jalan untuk antri sehingga anak nanti terbiasa untuk berbudaya antri. Nah, ini adalah kegiatan positif di sekolah SDN Penanggal 4 ini. Kemudian budaya positif yang selanjutnya yaitu adalah istighosah. Jadi anak-anak setiap hari Jumat itu mengadakan istighosah bersama. Kebetulan ini adalah kegiatan istighosah yang hari Jumat yang terakhir. Ini kami laksanakan untuk istighosah bersama. Setelah istighosah, anak-anak itu mengadakan atau mengumpulkan infak untuk kegiatan yang ada di musola di SDN Penanggal 4 ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu kegiatan positif yang selanjutnya yaitu adalah budaya positif sholat berjamaah, sholat duhur berjamaah. Jadi anak-anak setiap hari sepulang sekolah, hari Senin sampai hari Kamis itu melaksanakan sholat duhur berjamaah.
Nah itu sudah ada penerapan budaya positif yang ada di SD Menanggal 4. Yang selanjutnya adalah penerapan keyakinan kelas. Ini sudah saya lakukan penerapan keyakinan kelas, yaitu anak-anak kelas 6 untuk membuat kesepakatan kelas yang akan mendapat ide dari semua murid kelas 6. Yang pertama kita menyampaikan ide-ide dari anak-anak, yaitu tentang kesepakatan kelas, kemudian ditulis dalam papan tulis terlebih dahulu. Kemudian ini pada pelaksanaan pembuatan kesepakatan kelas, anak-anak saya pandu, kemudian kebetulan ada kepala sekolah untuk melihat bagaimana proses pembuatan kesepakatan kelas. Dan ini hasil setelah ditulis dalam papan tulis, anak-anak kemudian dibuat kesepakatan kelasnya dalam bentuk papan dari kertas. Nah ini setiap kelompok membuat untuk pembuatan kesepakatan kelas, dan hasilnya dipaparkan di depan kelas. Kemudian ini adalah penerapan segitiga resolusi. Nah ini juga sudah saya lakukan, yaitu saya berupa video untuk penerapan segitiga resolusi. Mungkin untuk melihat video ini saya tampilkan. Nah, itu penerapan segitiga resolusi yang kami lakukan di SD Menanggal 4 untuk mencari solusi permasalahan mengapa murid itu melakukan tindakan kesalahan. Dan tadi sudah saya implementasikan di SD Menanggal 4, yaitu pertama budaya positif, yang kedua adalah penerapan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, dan yang terakhir tadi adalah pelaksanaan segitiga restitusi. Kemudian selanjutnya ini adalah respon dari murid, bahwa salah satu murid melakukan respon terhadap budaya positif yang ada di SD 4. Ini responnya adalah murid sangat merespon positif terhadap budaya positif, namun ada yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan budaya positif. Mungkin bisa saya tampilkan video testimoni atau respon murid terhadap
pelaksanaan budaya positif yang ada di SDN Penanggal 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soimah dari SD Penanggal 4. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Guru atas bimbingan dalam penerapan disiplin positif seperti berjabat tangan, salam, berdoa, sholat zuhur berjamaah, dan istighosa. Saya senang sekali, namun perlu peningkatan dalam pelaksanaannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian respon positif murid tentang budaya positif yang ada di SDN Penanggal 4. Kemudian setelah melihat respon dari murid bahwa tadi ada kekurangan atau untuk peningkatan tentang budaya positif, ini refleksi dari saya. Sesuai dengan hasil respon murid, masih harus ada peningkatan dalam implementasi budaya positif, dan itu sangat saya apresiasi atas saran dari murid tersebut. Saya terima dengan lapang dada sebagai koreksi untuk peningkatan disiplin positif yang akan datang. Jadi kami sangat berlapang dada bahwa untuk membangun yang lebih baik itu kami terima dengan lapang dada. Itu refleksi dari saya. Kemudian rencana perbaikan ke depannya, melihat kekurangan tadi, bahwa saya akan berusaha untuk meningkatkan budaya positif di sekolah dengan memberi teladan serta mengingatkan murid yang masih belum melakukan budaya positif dengan memberi pemahaman tentang budaya positif. Mungkin itu dari saya tentang implementasi budaya positif yang ada di SDN Penanggal 4. Kemudian untuk selanjutnya yaitu seksi kedua, yaitu pendalaman materi tentang disiminasi budaya positif yang ada di SDN Penanggal 4. Bapak Ibu Guru dan anak-anakku, saya akan mempresentasikan yaitu pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi sebagai perwujudan budaya positif di SD Negeri Penanggal 4, Kecamatan Candipuro. Nah, ini sebagai tugas dari calon guru penggerak pada modul keempat, yaitu modul 1 dan yang terakhir sub keempat. Mari kita lihat bahwa budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Maksudnya keyakinan universal itu keyakinan yang secara umum. Budaya positif itu adalah kebiasaan yang bersifat positif. Jadi untuk sekolah sekarang itu harus membudayakan budaya positif. Contohnya kalau waktu pagi kita anak-anak bersalaman, itu adalah budaya positif. Kemudian sebetulnya kalau masuk kelas itu sebetulnya harus baris. Baris itu untuk melatih budaya antri. Jadi kita baris dulu baru masuk satu persatu. Sebelum masuk ke kelas kita biasanya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, itu salah satu contoh budaya positif. Contohnya di sini yaitu juga sudah melaksanakan istighosa. Nah, itu juga termasuk budaya positif. Kemudian sholat zuhur berjamaah itu juga termasuk budaya positif. Kemudian di dalam budaya positif ada disiplin positif. Disiplin positif adalah kedisiplinan yang berasal dari dalam diri atau self disiplin seperti tidak tanpa dipengaruhi oleh hukuman atau hadiah. Jadi
disiplin positif itu tidak tergantung pada hukuman. Nah, kalau selama ini termasuk saya, kalau ada anak melakukan kesalahan itu pasti kita hukum, kita beri. Kalau anak yang prestasi kita beri hadiah. Ternyata pemberian hadiah itu termasuk hukuman. Mengapa termasuk hukuman? Karena anak itu akan ketergantungan. Sehingga untuk sekarang kita rubah bahwa tidak ada hukuman, tidak ada hadiah. Tapi kalau motivasi boleh motivasi. Tapi kalau hadiah itu termasuk hukuman. Nah, nanti kita akan pelajari tentang restitusi. Jadi anak itu kalau ada kesalahan itu direstitusi. Nah ini contoh budaya positif. Contohnya bersikap sopan dan meminta izin pada guru bila akan masuk atau keluar kelas pada saat pembelajaran sebagai wujud penghargaan diri sendiri dan orang lain. Nah, ini sopan itu termasuk budaya positif. Budaya mengantri tadi sudah saya katakan, budaya mengantri itu juga termasuk budaya positif. Melaksanakan kerja bakti rutin pembersihan sekolah itu juga termasuk budaya positif. Tepat waktu tiba di sekolah termasuk kelas untuk mengikuti proses belajar mengajar. Alhamdulillah di SDN Penambang 4 selama saya ada di sini itu tidak ada kayaknya anak itu terlambat. Insya Allah untuk sekolah yang lain ada yang terlambat. Dan alhamdulillah di SDN Penambang 4 selama saya ada di sini itu tidak ada anak yang terlambat. Itu termasuk budaya positif. Kemudian jujur sehingga kedepannya siswa dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jujur, kemudian mentaati peraturan dan tata tertib. Nanti akan ada pembahasan tentang apa peraturan dengan keyakinan kelas itu beda. Kemudian mendengarkan atau menyimak bijakan guru pada saat ada materi. Kemudian toleransi, karena di sini ada dua agama, maka budaya positifnya adalah toleransi. Kemudian bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Kemudian bersalaman dengan guru di pagi hari atau ketika masuk gerbang. Nah, ini sudah saya katakan tadi budaya positif yang mengenai itu bersalaman dengan guru pada saat pagi hari. Sebelum keyakinan kelas, saya akan melakukan permainan tentang budaya positif. Jadi sifatnya maju bermain peran dengan saya, ya. Coba bermain peran dengan saya. Saya kasih uang 5.000 sama pegang diginikan, ya. Kemudian saya rayu. Dan di mana saya rayu, saya minta. Itu milik kamu, saya kasihkan, ya. Itu milik kamu. Apa kamu bisa bertahan apa enggak? Ya. Tergantung kamu, ya. Uang itu saya minta. Jika tidak, kamu saya hukum. Kasihkan uang? Tidak. Kemudian uang itu saya minta, kamu saya kasih nilai matematika 80. Kasihkan apa enggak? Tidak. Ya, duduk. Nah itu presentasi yang pertama. Kemudian yang kedua saya maju. Sama pertanyaan, saya kasih uang, ini saya kasih kamu, itu milikku, ya, milik kamu, ya. Kamu saya tanya. Harus sempat kamu, ya. Jawab uang itu saya minta. Jika tidak kamu saya hukum. Dikasih uang. Terus jika saya minta uangmu, jika kamu saya kasih nilai
90 matematika. Saya minta dipastikan pada. Nah, sekarang terakhir. Itu waktu saya minta, saya kasih ini. Ini saya kasihkan, itu saya ambil. Saya kasihkan beneran ini. Halo, saya kasihkan beneran ini. Ya, duduk. Dari kasus ini tentang motivasi yang memegang peran seseorang itu apakah diri sendiri atau orang lain? Jadi yang memegang kendali utama itu adalah dirinya sendiri. Apakah uang itu dikasihkan atau enggak itu terserah kan dirinya sendiri, bukan orang lain. Nah, itu sama dengan kita melakukan disiplin di sekolah. Disiplin di sekolah itu kalau tidak dari dirinya sendiri itu akan sia-sia. Jadi harus dari dirinya sendiri. Jadi namanya motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik. Nah itu jadi budaya disiplin, budaya positif itu harus ditanam kepada anak, harus melalui motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang dari dalam dirinya sendiri. Kemudian kalau ekstrinsik, motivasi yang dari luar, contohnya diberi hadiah, itu termasuk motivasi ekstrinsik. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Jadi tadi sudah saya katakan bedanya peraturan sekolah dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan sekolah itu peraturan yang hanya sepihak, hanya dari pemerintah atau dari lembaga. Itu peraturan. Yang membuat peraturan itu adalah lembaga atau pemerintah. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama. Dibuat bersama-sama. Contohnya kalau keyakinan kelas anak-anak diajak untuk berdiskusi tentang membuat keyakinan kelas. Contoh jagalah kebersihan. Nah, itu termasuk tapi didiskusikan apakah anak-anak sanggup untuk menjaga kebersihan. Kalau melanggar berarti kan melanggar apa yang dibuat sendiri. Nah, itu keyakinan kelas. Jadi akan lebih mengenang daripada peraturan kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas di SDN Tenggalakan kelas 6. Yang pertama adalah hadir tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, bersikap jujur, saling menolong, menghormati dan menyayangi, belajar dengan bersungguh-sungguh. Nah, itu termasuk contoh keyakinan karena tentang keyakinan kelas mungkin nanti saya kasih tugas semuanya untuk menulis keyakinan kelas. Nanti saya tempel di papan tulis. Coba kita berlatih untuk membuat keyakinan kelas. Coba ditulis, nanti kita tempel di papan tulis.
bebas keyakinan kelas. Untuk kelas semuanya sudah pernah membuat keyakinan kelas, terserah apa kata-katanya, bebas, tidak ada yang salah. Jadi diharapkan nanti untuk kelas 1 sampai kelas 6 itu membuat keyakinan kelas. Kalau kelas 1, 2, 3 itu dengan kata-kata yang mudah dipahami, tidak terlalu panjang. Nah ini bisa dihiasi untuk membuat keyakinan kelas. Nah ini anak-anak akan mengenal untuk membuat keyakinan kelas ini akan dibuat sendiri. Dan mungkin jarang untuk melanggar dari keyakinan kelas. Jadi budaya disiplin nanti ada hubungannya dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu termasuk budaya disiplin. Contoh hadir tepat waktu itu kan termasuk budaya positif, budaya positif. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar itu juga termasuk budaya positif. Menjaga kebersihan kelas, bersikap jujur, belajar dengan sungguh-sungguh itu juga termasuk budaya positif. Dan kita membuat budaya positif. Karena yang kelas yang sudah maju dikumpulkan, dibeberkan di depan. Miliknya guru itu dikumpulkan, diambil di depan. Ya, silakan. Jadi membuat kata-kata keyakinan kelas itu membuat kata-kata positif. Jadi kata-katanya harus mudah dipahami. Nah itu keyakinan kelas. Nah sekali lagi untuk keyakinan kelas itu tidak boleh dengan kata-kata negatif. Contohnya, ya langsung ditempel. Lemnya ini. Ini Mi. Lemnya. Ditempel di sini ya. Disejar 2 atau 3 ya. Saya ulangi lagi bahwa keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Maksudnya negatif, jangan membuang sampah sembarangan, itu tidak boleh. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu juga tidak boleh. Nah, jadi sangat tidak boleh, itu termasuk kata-kata yang maksudnya kata-kata yang bertentangan, itu tidak boleh. Jadi kalau jangan membuang sampah sembarangan, itu tidak dibuanglah sampah di tempatnya. Itu nah ini hasil dari kita membuat keyakinan kelas. Nanti kita coba. Nah ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kita coba membahasnya. Ini termasuk budaya positif tentang keyakinan kelas. Selanjutnya kita coba. Nah jadi sebetulnya cara merumuskan keyakinan kelas, yang pertama siswa menulis keyakinan mereka yang diinginkan. Kemudian guru dan siswa mengulang kembali keyakinan yang telah tertulis. Kemudian yang ketiga, guru dan siswa memilih keyakinan kelas yang penting. Kemudian yang keempat, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Nah ini. Kemudian yang kelima, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Jadi ini kita baca satu persatu. Yang pertama, tidak ramai di dalam kelas. Jadi sudah dikatakan tidak boleh menulis keyakinan kelas itu dengan kata-kata yang harus kalimat yang itu kalimat
positif, bukan kalimat negatif. Jadi bisa ini tidak pakai di dalam kelas dirubah menjadi apa ya? Dirubah menjadi kalimat positif, tidak boleh tidak. Nah, menghilangkan kata tidak, tapi tujuannya sama. Anu. Tidak boleh rapi, tapi tidak dihilangkan. Apa ya? Ya bisa tertib di dalam kelas, tertib, nyaman, sunyi di dalam kelas. Nah, kemudian yang kedua berarti ini menghilangkan kata-kata tidak. Kemudian membaca doa sebelum dan sesudah pelajaran. Jelas ini sudah ya, termasuk kalimat positif. Membuang sampah pada tempatnya ya, juga termasuk kalimat positif. Saling menghargai satu sama lain, tidak ada pertengkaran. Yang saling menghargai itu termasuk kalimat positif, tapi yang tidak ada pertengkaran, menghilangkan kata tidak. Apa? Menghilangkan kata tidak. Rukun, jadi tidak ada pertengkaran berarti rukun. Jadi saling menghargai satu sama lain dan rukun. Nah ini termasuk kita merubah kalimat positif. Kemudian membuang sampah pada tempatnya sudah ada tadi, hadir tepat waktu, nah, itu juga termasuk kalimat positif. Saling menghargai dan menghormati satu sama lain juga sudah, meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Nah ini juga termasuk kalimat positif. Nah ini adalah contoh kita membuat keyakinan kelas, yaitu harus diingat yaitu menggunakan kalimat positif. Kemudian kita lanjut yaitu segitiga restitusi. Kita untuk setiap keyakinan kelas pasti atau peraturan itu pasti ada anak-anak yang melanggar peraturan atau melanggar keyakinan kelas. Jadi kalau ada orang yang melanggar itu kita bukan tidak boleh ada hukuman atau sanksi, itu tidak boleh. Yaitu sekarang dirubah menjadi restitusi, segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini mungkin sangat bertentangan dengan guru-guru yang dulu. Kalau guru-guru yang dahulu, nah itu pasti pakai hukuman. Kalau sekarang tidak boleh. Mungkin ada yang melanggar HAM. Sekarang kita menggunakan restitusi, segitiga restitusi. Yang ini segitiga restitusinya ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Ada 3 segitiga restitusi. Contoh yang menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan emosi. Jadi anak-anak itu kalau ada berbuat salah itu nggak langsung di just anak itu salah. Jadi kita stabilkan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Nah itu termasuk menstabilkan identitas. Kemudian setelah menstabilkan identitas ada memvalidasi kebutuhan. Nah, contohnya kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapat apa yang kamu butuhkan? Nah, itu validasi kebutuhan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, nilai apa yang kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kemarin sudah saya melakukan demonstrasi membuat segitiga resolusi dengan anak-anak yaitu dengan Soimah dan Pak Eka. Nah ini contoh kasus
siswa membolos saat guru rapat. Seorang siswi yang bernama Soimah kemarin dilaporkan tidak mengikuti pelajaran dikarenakan membolos sekolah ketika bapak ibu guru sedang rapat. Baik, siswa. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Saya mendapat laporan bahwa kemarin kamu membolos saat bapak ibu guru sedang rapat. Apakah itu benar? Siswa. Ya Pak Guru. Lalu kalian pergi kemana dan apa yang kamu lakukan? Siswa. Saya pergi ke sungai. Nah, ini adalah kata pengantarnya. Nah, ini tidak langsung dijas dihukum. Nah, kita menstabilkan identitas. Caranya menstabilkan identitas. Tadi kata kuncinya untuk menstabilkan identitas, tidak semua orang itu semua orang itu pasti mempunyai kesalahan. Itu untuk menstabilkan identitas. Contohnya menstabilkan identitas guru baik. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan, pergi ke sungai manfaatnya apa? Nah, ya kan? Tidak ada Pak Guru. Lalu membolos yang kamu lakukan kemarin itu benar atau salah? Salah Pak, saya sudah melanggar aturan dan membuat Bapak jadi jemaah. Nah, itu menstabilkan identitas. Jadi anak itu distabilkan. Jadi boleh dipanggil, tapi tidak langsung dijat kebetar nanti. Ya. Jadi distabilkan. Setuju-setujunya nanti kita bahas untuk bahkan restitusi. Kemudian kita setelah menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Jadi anak itu kenapa melakukan kesalahan? Jadi kenapa kamu membolos? Kemarin saya bosan di kelas, kemudian ada teman yang mengajak untuk membolos. Maka dari itu kami membolos. Ya guru, sekarang kamu sudah sadar belum? Apakah masih akan membolos lagi? Sudah Pak? Kamu minta maaf, kami tidak akan membolos lagi. Itu memvalidasi tindakan itu mencari tindakan yang salah. Dikasih tahu yang salah itu yang bagaimana. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Guru, untuk kedepannya bila bapak ibu guru yang rapat, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Siswa, saya akan meminta tugas ke guru lain Pak. Guru baik, semoga kamu mendapat pelajaran bermakna dari kesalahan yang sudah kamu lakukan. Siswa, ya Pak, terima kasih. Permisi Pak. Nah ini memang merubah dari menghukum menjadi restitusi memang sangat berat. Tapi kalau dilakukan mungkin bisa. Mungkin ini memang bisa dari hati kita itu bertentangan kadang. Ternyata hukuman itu membuat hati anak itu mengingat terus. Saya juga pernah menghukum di SD dahulu itu dan sampai sekarang ingat. Sehingga sampai sekarang tidak pernah jeweran itu tidak pernah karena teringat. Saya itu kalau pernah menghukum anak itu tidak bisa tidur, jujur itu. Kepikiran takutnya anak ini dendam saya. Jadi saya mungkin sampai sekarang tidak pernah jeweran. Kalau yang pernah kejadian itu takut kalau tidak pernah tidur. Kemudian kasus yang kedua, siswa mencontek saat penilaian akhir semester. Seorang siswi yang bernama Eka ketahuan melakukan kecurangan dengan mencontek pada saat pelaksanaan penilaian akhir semester. Siswa, Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Apakah kamu tahu mengapa saya panggil ke sini? Siswa, kemarin waktu ulangan kamu mencontek Pak Guru. Coba kamu ceritakan kronologi kejadiannya.
siswa. Ya Pak, jadi waktu itu saya membawa catatan kecil ke dalam ruang penilaian akhir semester dan diketahui oleh pengawas ruang Pak. Nah ini kita harus menstabilkan identitas. Oh begitu, saya yakin tidak ada siswa yang sempurna. Kamu sudah baik, mau mengakui kesalahan yang sudah kamu lakukan, siswa. Ya Pak, saya minta maaf. Jadi anak-anak sudah minta maaf sendiri. Belum kita maaf, nanti akan minta maaf sendiri. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kita mencari kesalahan anak itu dengan mengakuinya sendiri. Guru, kenapa kamu sampai mencontek? Siswa, karena pelajarannya begitu sulit. Jadi saya memutuskan untuk membawa catatan kecil. Kami minta maaf Pak. Guru, tindakan itu benar atau salah? Siswa, salah Pak, saya tidak jujur dalam mengerjakan penilaian akhir semester. Itu validasi. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Guru, untuk kedepannya apa yang kamu lakukan saat ujian berlangsung? Saya akan belajar lebih tekun Pak dan bertanya kepada Pak Guru apabila saya belum paham tentang materi pembelajaran. Bagus, Pak Guru pasti akan dengan senang hati membantu kalian. Nah, terima kasih Pak Komisi. Jadi dengan tanpa kita menyadarkan akan tersadarkan sendiri. Nah itu. Mungkin ini paparannya kemudian akan bertambahan. Nah ini Nah, saya lanjutkan sebelum saya diri pertemuan ini, presentasi ini, bahwa anak itu melakukan sesuatu itu ada mempunyai 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival, yaitu kebutuhan berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, minum. Nah itu adalah kebutuhan yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jadi anak-anak itu butuh rasa kasih sayang. Kemudian yang ketiga kebutuhan penguasaan, kemudian kebutuhan kebebasan, kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi anak melanggar aturan atau melanggar tata tertib di sekolah itu terkadang bukan dari dirinya sendiri, kadang dari rumah. Contohnya ada anak terlambat, itu kadang kita menjamu anak itu malas, padahal ternyata kadang di rumahnya itu ada disuruh orang tuanya ngomong atau apa. Nah, sehingga anak itu terlambat. Jadi bukan kesalahan dari anak, jadi kesalahan dari rumah. Itu sehingga kemudian yang kedua kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jadi anak kalau kita broken home itu beda dengan anak yang kadang ada perbedaan. Kalau tidak kuat itu ya akan mempengaruhi mental itu kekurangan kasih sayang. Contohnya saja anak saya yang pertama itu tidak pernah ikut saya dari kecil, ikut mbak saya, sehingga chemistry atau hubungan dengan saya itu lebih terhubung dengan kakak saya itu. Beda dengan anak yang kedua ini mulai sejak lahir dengan saya, sehingga beda. Jadi itu pengaruh dari kasih sayang. Kemudian yang keempat juga dengan anak dengan cucu itu lebih aku dengan cucu daripada anak. Tanyakan sama Budis. Iya, beda. Lebih mengenal ke cucu daripada ke anak.
Kemudian yang keempat, kebutuhan kebebasan. Jadi anak-anak itu kadang jam ini jam segini harus belajar, jam segini harus ngaji. Nah itu kalau tidak dari motivasi dirinya sendiri itu akan ketagihan untuk diingatkan. Tapi sebetulnya kalau di dalam Islam itu melakukan kewajiban itu harus ada paksaan dulu, dipaksa dulu. Contohnya anak harus sholat subuh, itu kudu dipaksa mulai kecil, itu dari Islam. Jadi kudu dipaksa, dipaksa, kemudian baru nanti akan terbiasa terus. Nah itu, tapi kalau di pendidikan tidak boleh maksa, jadi harus timbul dari dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi anak itu harus merasa senang, ke sekolah senang. Tapi yang paling pengalaman saya di sekolah, anak-anak itu kalau ditanya yang paling senang pelajaran apa? Apa? Olahraga, menggambar. Ya. Nah itu yang paling banyak itu seperti itu, olahraga, menggambar. Mengapa anak-anak itu senang? Ditanya kok senangnya olahraga, pendidikan jasmani. Ya karena di dalam pendidikan jasmani itu senang-senang terus. Jadi Ki Hajar Dewantara itu kalau mendidik anak itu dengan permainan, ya, taman siswa gitu ya. Nah itu harus dengan permainan. Kalau bisa itu belajar itu dengan permainan. Jadi anak-anak itu bisa. Yang paling tidak disukai apa pelajarannya? Matematika. Padahal saya kebalikannya. Saya paling senang matematika. Ya. Karena apa? Kalau matematika, kalau tidak bisa itu harus bisa. Kalau saya, jadi menantang. Kalau ada orang di jalan dulu, ada soal matematika saya bawa pulang, saya kerjakan. Wah itu kesenangan matematika apa? Kalau bisa menjawab itu kesenangan hati sangat senang sekali kalau bisa menjawab. Nah itu jadi kesenangan itu juga mempengaruhi dari motivasi. Kemudian ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Jadi manusia melakukan sesuatu itu ada alasan, ada motivasi manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini jangan sampai anak-anak itu melakukan sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya anak-anak ke sekolah itu kalau tidak nyaman pastinya untuk menghindari ketidaknyamanan dan atau hukuman. Jangan sampai motivasi anak itu muncul seperti itu. Kalau menghindari hukuman dari orang tua, menghindari ketidaknyamanan di rumah, nah itu jangan sampai muncul motivasi seperti itu. Kemudian motivasi yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi anak-anak sekolah datang ke sekolah karena ingin sanggup, karena ingin dipuji. Nah itu jangan sampai timbul motivasi seperti itu. Yang diharapkan adalah motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Jadi anak-anak itu ingin menjadi apa yang diinginkannya sendiri. Apakah saya ingin menjadi tentara? Jadi dari motivasi dirinya sendiri. Mungkin itu dari saya karena waktunya sudah meminjam pukul 11:10. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.